Mungkin kawan-kawan pernah merasakan ya, sudah memilih benih berkualitas dari tempat pembenihan yang bagus, terus ikannya juga sudah sesuai seperti ciri-ciri ikan yang berkualitas, tapi hasilnya justru tidak bagus atau tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Ini kok bisa ya, kok bisa terjadi ya? Ya bisa jadi kalian tidak memperhatikan faktor-faktor yang harus ada ya. Ya semuanya akan saya jelasin di video ini. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Video saya kali ini saya ambil di unit pembenihan kita ya, unit pembenihan Raja Nila Farm yang terletak di Kerasaan, Pematang Bandar ya, tepatnya di Serbelawan ya, Kabupaten Sipalungun. Kali ini kita akan membahas seperti apa upaya kita ya untuk tetap meningkatkan kualitas benih-benih ikan nila yang kita hasilkan dari unit pembenihan ini ya. Terus seperti apa mempertahankannya, apa-apa yang menjadi catatan penting ya yang harus kita penuhi ya untuk menghasilkan benih-benih berkualitas. Nah, untuk memastikan budidaya yang kita lakukan itu berhasil, salah satu faktor yang paling besar ya, yang paling dominan menurut saya ya, kecuali pakan dan sistem pemeliharaan ya, yaitu faktor kualitas benih. Jadi memang kualitas benih ini sangat penting sekali untuk diperhatikan ya. Karena jika benihnya tidak bagus, tentunya akan banyak masalah-masalah yang akan timbul ketika kita melakukan proses pembesaran ikannya ya. Jadi contoh-contoh masalahnya itu tingkat kematian yang sangat tinggi ya, SR-nya rendah, survival ratio-nya rendah, terus juga tingkat pertumbuhan ikan yang sangat lambat atau bisa jadi kuntet ya. Kuntet itu sama dengan istilah ikan yang tidak mau besar ya. Terus juga food conversion ratio ya, atau jumlah pakan yang kita gunakan juga relatif boros karena ikannya lambat bertumbuh ya, serta banyak masalah-masalah lain lah ya yang sering timbul yang nantinya itu berakibat terhadap gagalnya usaha yang kita lakukan ya. Gagal dalam artian hasil panennya tidak seimbang dengan yang kita harapkan atau justru rugi. Dan tentunya tidak ada satu orang pun pembudidaya yang mau rugi ya, dan semuanya kan akan mempunyai harapan gimana caranya panen itu melimpah supaya untungnya juga banyak. Di beberapa video saya tentang benih berkualitas serta cara pembenihan yang baik ya, itu saya sudah menyampaikan juga ciri-ciri benih yang berkualitas itu dapat kita lihat dari segi fisiknya ya. Fisik ikannya yang tumbuh seragam, terus satu lagi bentuk badannya juga proporsional ya, tidak ada luka di badannya, serta yang paling penting itu adalah dihasilkan dari indukan yang sudah bersertifikat. Nah, perlu juga disadari bahwa sertifikat indukan itu hanya dikeluarkan oleh lembaga pemerintah ya, dalam hal ini Balai Benih ya. Jadi kalau misalnya dia dari swasta seperti Nila Kekar, itu kan bukan indukan yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi oleh swasta ya. Jadi yang kita lihat itu adalah surat keterangan asal atau SKA dari indukan tersebut. Di dalam SKA atau surat keterangan asal itu nanti tertulis bahwa indukan-indukan itu memang berasal dari calon indukan. Jadi bukan dari benih sebar ya. Benih sebar itu dalam artian kita beli ikan nila kekar terus kita besarkan, lantas kita buat jadi indukan. Sebenarnya itu tidak bisa jadi indukan ya. Yang betul itu adalah nila kekarnya harus memang sudah calon indukan. Itu yang harus kita ambil atau kita beli dari asalnya yang benar ya. Jadi posisinya itu memang harus dilihat juga SKA-nya itu calon indukankah atau yang lain gitu ya. Jadi tidak sembarangan juga asal nila kekar terus kita besarkan anaknya nanti jadi nila kekar, nggak begitu juga ya, nggak sesimpel itu. Nah, kalau kita di pembenihan ini memang agak sedikit berbeda ya. Di samping kita memiliki banyak indukan dari lembaga pemerintah seperti Balai Benih, termasuk contohnya Nirwana, Sultana, terus Larasati, itu semuanya dari Balai Benih ya. Dan juga ada indukan nila kekar dari Pasuruan, juga ada SKA-nya, ditandai dengan SKA-nya ya. Nah, dalam perjalanannya memang setiap jenis ikan nila yang berkualitas ini ternyata masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan dan kekurangan ini menurut saya itu lebih condong ke cocok atau tidaknya benih ini ke kondisi cuaca kita ya. Jadi ini sebenarnya kalau dibilang kekurangan sebenarnya tidak ya, tapi dia tidak cocok dengan kondisi lingkungan kita. Jadi memang faktor lingkungan, faktor cuaca itu juga sangat berpengaruh terhadap mutu ya, terhadap peningkatan kualitas benih. Jadi kita di sini di unit pembinaan ini melakukan beberapa silangan indukan ya. Indukan utamanya memang nila kekar, karena menurut saya dari beberapa indukan yang kita punya, ikan nila kekar ini memang relatif paling banyak keunggulannya dibandingkan yang lain. Tapi juga memiliki kelemahan untuk daerah kita ya, untuk lokasi kita. Sehingga memang kalau nila hitam di tempat kita justru nirwana yang lebih tinggi untuk tingkat kekuatannya ya. Walaupun memang secara pertumbuhan nila kekar itu jauh lebih cepat dibandingkan nila nirwana atau sultana. Nah, masing-masing dari jenis ikan nila berkualitas inilah yang kita silangkan dengan bahan dasar ikan nila kekar, sehingga lahirlah benih yang kita sebut Raja Nila 2XH ya, itu yang kita beri namanya. Kebutuhan akan benih berkualitas ini memang sangat luar biasa sekali ya permintaannya. Ini terbukti dari teman-teman yang selalu meminta dikirimin ikan ya, dikirimin benih ikan ya, terutama teman-teman yang di luar pulau. Contoh saya ini kan di Medan ya, Sumatera ya. Kawan-kawan di Jawa, terus di Sulawesi, Kalimantan, bahkan Papua itu minta dikirimin benih Raja Nila 2XH untuk dibesarkan di sana. Dan memang sampai saat ini kita membatasin benih Raja Nila 2XH ini hanya untuk khusus Sumatera ya, terutama provinsi-provinsi yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dengan jarak tempuh tidak melebihi dari 30 jam. Itu yang selalu kita berikan ya. Kalau di luar itu biasanya kita akan tolak dengan alasan transportasi yang tidak memadai, atau mungkin biaya penerbangan atau kargo pesawat yang cukup mahal. Sebenarnya yang utama sekali kenapa kita tidak bisa mengirimkan ke sana itu karena kita sadari bahwa faktor kualitas yang kita punya di sini belum tentu cocok dengan lokasi kalian di Kalimantan atau di Sulawesi atau bahkan di Pulau Jawa, karena cuaca dan kondisi lingkungan yang berbeda. Jadi saran saya buat kawan-kawan yang lagi budidaya ikan di daerah Sulawesi, terus Kalimantan, terus Jawa, sebaiknya kalian cari benih yang memang ada tidak jauh-jauh dari tempat kalian ya. Nah, jadi contoh kalian itu di daerah yang panas, ya carinya dari sumber benihnya dari daerah yang juga sama atau hampir sama cuaca kondisi daerahnya, supaya ikannya tidak bermasalah. Karena kawan-kawan juga harus sadarin bahwa lingkungan cuaca di unit pembenihan itu akan menjadi faktor genetik untuk ikannya. Jadi sangat penting untuk diperhatikan ya. Nah, selanjutnya supaya kita mendapatkan benih berkualitas, kawan-kawan juga harus perhatikan bahwa indukan-indukan yang dipelihara di unit pembenihan itu harus juga melalui tahapan seleksi secara berkala ya. Jadi bisa dikatakan anakan-anakan atau benih yang masuk ke tempat kita itu tidak lahir dari indukan yang sangat tua umurnya atau justru sangat muda, atau justru lahir dari indukan yang seleksinya itu kurang ketat. Jadi memang kalau kita di unit pembenihan juga menyeleksi indukan itu secara berkala ya. Seperti ini kawan-kawan lihat, ini merupakan seleksi indukan yang kita lakukan ya, khusus untuk nila hitam. Jadi memang diperhatikan yang mana yang cacat atau yang mana yang tubuhnya menurut kita itu tidak proporsional dan tidak sesuai dengan harapan kita, itu maka kita singkirkan ya. Namanya istilahnya kita cut off ya. Dan mungkin ini bisa kita konsumsi atau kita geser untuk dijual. Jadi memang posisinya kita hanya memilih indukan-indukan yang bagus, yang secara berkala itu kita seleksi ya. Selain itu, cara pembesaran indukan-indukan kita ini juga kita ambil dari berbagai tipe kolam ya, sesuai dengan kebutuhan customer kita. Contoh kalau misalnya kawan-kawan kita di kolam bioflok membutuhkan benih, ini biasanya kita ambil dari indukan-indukan yang memang dia itu sudah dibesarkan dengan sistem bioflok ya, di tempat saya di Raja Nila Farm di Medan. Jadi biasanya kita itu berbagi calin ya, berbagi calon indukan ya. Jadi ada sebagian yang kita besarkan di sistem bioflok dengan perlakuan-perlakuan khusus ya, seperti pola makan, terus adalah hal-hal khusus yang kita perhatikan
sehingga nanti bisa kita seleksi lagi dari indukan-indukan yang di kolam bioflok yang kita besarkan itu, terus kita kirim ke unit pembenihan ya, yang lulus seleksinya untuk dijadikan indukan, untuk bergabung dengan indukan-indukan juga yang dibesarkan di sini. Tujuan kita itu sebenarnya sederhana, untuk mencari faktor genetiknya itu timbul ikan yang tahan di kolam bioflok, kurang lebih seperti itu. Nah, selain dari beberapa faktor yang saya sampaikan di depan, faktor terakhir yang perlu kalian perhatikan kalau misalnya kalian itu mau memilih benih berkualitas di tempat kalian itu adalah kalian juga harus memastikan bahwa unit pembenihan yang kalian beli ikannya itu sudah memiliki sertifikat CPIB ya, cara pembenihan ikan yang baik. Sertifikasi CPIB ini dikeluarkan oleh lembaga pemerintah ya, dalam hal ini KKP ya, Kementerian Perikanan dan Kelautan, dan akan selalu diupdate secara berkala ya. Jadi ada durasi waktu yang memang harus diupdate lagi, dan terus secara berkala juga akan selalu dicek fasilitas-fasilitas yang dimiliki unit pembinaan tersebut. Nah, tujuan dari CPIB ini kurang lebih memastikan bahwa kondisi kolam di unit pembenihan itu sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi untuk pengurusan CPIB ini si pembenihan itu harus mengirimkan sampel air, mengatur tata letak kolam, dan peralatan-peralatannya harus sesuai dengan standar. Dan tentunya ini akan susah didapatkan kalau pembenihannya itu abal-abal ya, atau tidak serius ya, karena seluruh syarat-syarat yang dipersyaratkan di pengurusan CPIB itu kalau kitanya nggak serius nggak bakal bisa kita penuhi ya, karena sangat banyak persyaratannya. Dan menurut saya dengan banyaknya persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk memastikan pembenihan yang kita buat itu bagus, itu pasti hasilnya juga bagus ya, karena secara tidak langsung begitu persyaratannya kita penuhi akan ada seleksi lagi, ada penelitian lagi. Nah, kalau misalnya lulus lantas dikeluarkan sertifikat yang disebut sertifikat CPIB. Nah, untuk unit pembenihan Rajanila Farm yang kita videokan ini baru saja diupdate lagi ya CPIB-nya. Jadi kita sudah mendapatkan sertifikasi CPIB yang baru lagi sebagai bentuk perpanjangan dari CPIB yang kita punya sebelumnya. Hanya bedanya untuk CPIB kita yang baru itu sudah dikeluarkan sertifikat 3 jenis ya. CPIB khusus ikan nila, CPIB khusus ikan lele, dan CPIB khusus ikan mas. Dan tentunya ini merupakan anugerah yang sangat bagus ya. Semoga pembenihan kita juga akan terus berkomitmen untuk melahirkan benih-benih berkualitas demi kebutuhan para petani atau pembesaran ikan ya, khususnya ikan nila, ikan mas, dan ikan lele, 2 CPIB yang baru yang kita miliki. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya mau simpulkan kembali ya, kalau kawan-kawan contohnya butuh benih nila berkualitas, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama itu adalah postur tubuh ikannya harus seragam, terus tidak ada luka ya, terus berasal dari indukan yang bersertifikat ya, atau memiliki SKA untuk yang indukan swasta. Terus kalau boleh jangan ambil dari lingkungan unit pembenihan yang jauh dari lokasi kalian, yang tidak sama cuacanya ya, atau kondisi wilayahnya jauh berbeda, itu tidak disarankan. Terus yang terakhir itu adalah pastikan unit pembenihan yang kalian miliki itu yang kalian beli ikannya itu sudah mengantongi CPIB ya, cara pembenihan ikan yang baik. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, saya ingatkan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian ya. Dan kalau andainya kalian ingin berlangganan dengan channel Bang Gulo ini untuk menonton video-video privat khusus pelanggan yang lebih spesifik ya untuk budidaya ikan nila, kalian bisa tekan tombol join dan sesuaikan dengan kemampuan kalian. Dan kalau andainya kalian sudah berlangganan, terima kasih banyak. Dan jika belum mendapatkan fasilitas langganan berupa file dan konsultasi dari saya, kalian bisa DM saya di Instagram @channel_banggulo, konfirmasi langganan kalian untuk mendapatkan fasilitasnya ya. Baiklah kawan-kawan, saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye bye.